Kita semua kan sering banget ya lihat gedung-gedung pencakar langit yang megah itu. Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa yang sebenarnya menopang mereka dari bawah? Jauh di dalam tanah, ada sebuah mahakaya rekayasa yang nggak kelihatan, yang setiap detiknya berjuang melawan kekuatan alam. Inilah fondasi dunia modern kita, dan hari ini kita akan bongkar rahasianya. Oke, jadi di beberapa menit ke depan, kita akan lihat tantangan tersembunyi yang dihadapi bangunan, kenalan sama solusi rekayasa yang cerdas, lihat gimana para insinyur ngujinya secara virtual, terus kita ungkap apa yang bikin fondasi ini begitu kuat, dan akhirnya, gimana semua ini bikin desain fondasi jadi jauh lebih pintar. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini tuh bukan cuma soal nahan beban dari atas ke bawah, tapi soal ngelawan kekuatan yang mendorong dari samping. Nah, ini pertanyaan penting banget kan? Gimana coba caranya struktur segede itu bisa tetap berdiri tegak pas dihantam angin topan atau ombak raksasa? Jawabannya ternyata ada jauh di bawah permukaan. Coba deh bayangin, ada kekuatan yang dorong gedung ke samping. Kekuatannya itu setara sepertiga dari total berat gedung itu sendiri. Gede banget kan? Jadi tantangan terbesarnya itu bukan gravitasi, tapi justru gaya horizontal atau lateral inilah yang terus-terusan mau merobohkan bangunan kita. Terus gimana cara kita ngelawan kekuatan dahsyat ini? Nah, disinilah kita kenalan sama sebuah solusi rekayasa modern yang jadi fokus kita kali ini. Pertama, kita pahami dulu komponen dasarnya ya. Fondasi rakit ini gampangnya adalah lempengan beton raksasa. Anggap aja kayak sepatu salju. Fungsinya itu buat nyebarin berat bangunan secara merata biar gak amblas ke dalam tanah. Terus yang kedua, ada tiang mikro. Nah, bayangin ini sebagai akar-akar baja super kuat buat bangunan kita. Tiang-tiang kecil tapi kuat ini dibor jauh ke dalam tanah, jadi kayak jangkar yang mencengkram bumi. Nahan fondasi biar nggak geser sedikit pun. Dan tahu nggak sih, teknologi canggih ini ternyata punya asal-usul yang mengejutkan. Teknologi ini lahir karena kebutuhan buat menyelamatkan bangunan-bangunan bersejarah di Eropa yang hancur pas Perang Dunia II di mana akses buat perbaikan itu susah banget. Sebuah inovasi yang lahir dari puing-puing sejarah. Keren ya? Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Si rakit nyebarin beban ke bawah, sementara tiang mikro mencengkram tanah buat ngelawan gaya dari samping. Kombinasi dua inilah yang jadi sistem pertahanan super yang bisa nahan gaya dari segala arah. Jelas dong ya, kita nggak bisa asal bangun fondasi segede gaban cuma buat diuji coba. Jadi, gimana para insinyur bisa yakin kalau desain mereka bakal berhasil? Ya mereka membawanya ke dunia digital. Prosesnya, yang sebenarnya rumit, bisa kita sederhanain jadi 3 langkah. Anggap aja kayak simulator penerbangan, tapi buat fondasi. Pertama, para insinyur bikin replika digital yang super detail dari fondasi dan kondisi tanahnya. Kedua, mereka pastiin model digital ini perilakunya sama persis kayak data dari tes di dunia nyata. Nah terakhir, mereka siksa model ini secara virtual pakai ribuan skenario buat nemuin batas kekuatannya. Dan ini dia wujud si kembaran digital itu. Keren kan? Dengan model ini, para peneliti bisa utak-atik semua variabel. Misalnya, jenis tanahnya, panjang tiangnya, bebannya, buat ngerti apa yang bikin sistem ini kuat atau gagal. Semuanya tanpa perlu gali tanah sama sekali. Oke, jadi apa aja yang mereka temukan dari ribuan simulasi virtual ini? Yuk, kita bedah temuan-temuan kuncinya. Temuan pertama sih cukup masuk akal ya. Sama aja kayak kita coba nancepin tiang di pasir dibanding di tanah liat yang padat. Kualitas tanah di dekat permukaan itu ternyata penting banget. Dan lihat deh, peningkatannya itu bukan main-main. Analisisnya nunjukin kalau fondasi di tanah liat yang paling kuat itu bisa nahan gaya samping lebih dari 4 kali lipat dibanding di tanah yang paling lemah. Jadi faktor tanah ini ternyata yang paling dominan. Nah, temuan berikutnya ini yang agak di luar dugaan. Kita mungkin mikir, bangunan yang lebih berat pasti lebih stabil dong, kayak pemberat kertas gitu. Tapi ternyata, nggak sesederhana itu. Jadi poin pentingnya gini, nambahin beban vertikal atau bikin bangunan jadi lebih berat, itu ternyata malah bisa bikin cengkraman fondasi buat nahan gaya samping jadi lebih lemah. Penelitiannya nunjukin penurunannya bisa sampai 22% loh. Analoginya, kayak kita neken tongkat ke tanah yang lembek, kalau nekennya kekencengan, tanah di sekitarnya malah jadi gembur dan gampang geser ke samping. Dan temuan kunci terakhir ini soal penataan. Jadi bukan cuma soal berapa banyak tiang yang kita pasang, tapi juga di mana kita naruhnya. Ngasih mereka ruang yang cukup, itu kayak ngasih akar pohon, ruang buat tumbuh. Jadi tiap tiang bisa mencengkram tanahnya sendiri secara maksimal, dan kekuatan gabungan mereka jadi jauh lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir dan lihat gimana semua data ini dipakai di dunia nyata buat bikin bangunan yang lebih aman dan efisien.
Nah, ini kesimpulan yang penting banget buat para insinyur. Kalau bisa milih, selalu lebih baik mendesain dan membangun fondasi dengan tiang mikro dari nol. Kalau kita nambahin tiang-tiang ini belakangan ke fondasi yang udah ada, atau istilahnya perkuatan, hasilnya nggak akan pernah sekuat itu. Kenapa? Karena tanah di bawahnya udah terlanjur tertekan. Tapi, kalau memang pilihannya cuma perkuatan, penelitian ini ngasih tips jitu. Dengan fokus masang tiang mikro tepat di bawah kolom-kolom utama, di mana beban paling terkonsentrasi, kita bisa dapat efisiensi 11% lebih tinggi buat nahan gaya samping. Ini detail kecil yang bikin perbedaan besar. Jadi kalau ada 3 hal yang perlu diingat dari pembahasan kita hari ini dia. Pertama, kondisi tanah di bagian atas itu yang paling penting. Kedua, bangun yang benar dari awal itu jauh lebih efektif. Dan ketiga, buat nahan gaya samping, lebih berat itu belum tentu lebih baik. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Seiring kita terus membangun gedung yang lebih tinggi dan menghadapi iklim yang makin ekstrim, rekayasa tak terlihat di bawah kaki kita ini akan jadi makin penting. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa tinggi kita bisa membangun, tapi seberapa cerdas kita bisa membangun di atas tanah yang kita pijak.